Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berkembangnya zaman, maka kemajuan teknologi pun semakin maju, yang mana teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Teknologi itu pun dipergunakan juga oleh para ilmuwan atau peneliti untuk melakukan penelitiannya. Namun tak sedikit dari penemuan-penemuan mereka telah terlebih dahulu dituliskan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, yang pada zaman itu belum ada peralatan canggih untuk mengetahuinya. Maka beberapa dari mereka meyakini kalau Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 4 peneliti yang masuk Islam karena hasil penelitiannya sendiri. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah Jacques Voscosteau. Ia adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka di Perancis. Jacques melakukan eksplorasi bawah laut. Suatu kali dia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding di antara keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan penemuannya itu. Profesor itu pun menyampaikan ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Karena mendengar ayat Al-Quran itulah, Cousteau kagum dan memeluk Islam. Yang kedua, Leopold Werner von Ehrenfels. Dia merupakan seorang psikiater sekaligus ahli neurologi. Ketika dia meneliti tentang wudhu sebelum melakukan salat, namun dari hasil temuannya, dia menemukan fakta terkait dengan pusat-pusat saraf yang paling peka dari tubuh manusia. Pusat-pusat saraf yang paling peka itu berada di dahi, tangan, dan kaki, di mana pusat saraf ini sangat sensitif bila terkena air. Apabila seseorang senantiasa membasuh dengan air pada pusat-pusat saraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan dan keselarasan pusat sarafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan akhirnya Leopold pun memeluk Islam pada tahun 1927 dan mengganti nama menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Yang ketiga, Dr. Fidelma O'Leary, seorang wanita dari Texas. Dia adalah seorang profesor neuroscience di Universitas Texas. Dan dia juga merupakan seorang dokter neurologi di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Ketika dia melakukan penelitian terhadap saraf-saraf di otak manusia, suatu hal yang membuat dia terpukau adalah ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat saraf manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Setelah mengadakan penelitian dengan seksama dan memakan waktu yang lama, Dr. Fidelma akhirnya menemukan bahwa urat-urat saraf di otak itu tidak dimasuki darah kecuali bila seseorang sedang sholat, yakni ketika posisi sujud. Ternyata urat saraf itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja, yakni ketika seseorang sholat. Setelah penelitian itu, Dr. Fidelma mencari tahu tentang Islam.
lewat buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang muslim. Dengan penuh kesadaran, Dr. Fidelma akhirnya pun masuk Islam. Yang keempat, Maurice Busaili. Ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Dia merupakan seorang ahli bedah asal Prancis. Pada penelitiannya ini, dia meneliti tentang jasadnya Fir'aun. Dan dia menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Fir'aun adalah petunjuk bahwa Fir'aun mati karena tenggelam. Jasadnya yang baru keluar dari laut, namun segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap menjanggal logika sang profesor. Bagaimana mungkin jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam lautan masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi yang lainnya? Busaili kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Parents et la Médecine. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tentang tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Busaili beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim, dan ia diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Mendengar ayat tersebut membuat hati Busaili tersentuh dan memutuskan untuk memeluk Islam. Itulah beberapa peneliti yang memilih masuk Islam karena hasil penelitiannya sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.